Ya, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin setiap hari kita pegang, kita kejar, bahkan kita khawatirkan, yaitu uang. Ya, judul kita hari ini adalah filosofi uang yang jarang kita ketahui. Banyak orang sibuk mengejar uang, siang, malam, sampai jarang sekali yang berhenti sejenak untuk bertanya, sebenarnya apa itu uang? Kenapa kita bisa begitu terikat dengan benda ini, dan apa pelajaran hidup yang bisa kita ambil darinya? Ya, mari kita ngobrol santai, pelan-pelan tapi pasti. Yang pertama, uang itu hanya ilusi yang kita sepakati. Ya, coba bayangkan jika Anda hidup ribuan tahun lalu, belum ada uang seperti sekarang. Orang dulu pakai sistem barter, yaitu ayam ditukar beras, kain ditukar garam. Uang belum lahir. Tapi kenapa sekarang selembar kertas bergambar pahlawan bisa ditukar dengan makanan, pakaian, bahkan rumah? Ya, jawabannya sederhana. Karena kita percaya. Tanpa kepercayaan, uang hanya kertas tak bernilai. Sama hasilnya dengan saldo di rekening di bank. Itu cuma angka digital. Tapi karena kita percaya pada sistem, kita rela bekerja keras hanya demi angka itu. Ya, jadi filosofinya, uang itu bukan kekuatan sejati. Yang sejati adalah kepercayaan. Dan itu artinya integrasi, nama baik, dan kejujuran jauh lebih berharga daripada uang itu sendiri. Kemudian yang kedua, uang itu netral. Manusialah yang membuatnya, baik atau buruk. Ya, ada orang yang dengan uangnya membangun sekolah, rumah sakit, atau membantu fakir miskin. Ada juga yang dengan uangnya malah hancur, seperti mabuk-mabukan, judi, korupsi, hidupnya porak-poranda. Ya, jadi jangan salahkan uang. Uang itu sebenarnya netral, sama seperti api. Api bisa dipakai untuk memasak, tapi juga bisa membakar rumah. Semua tergantung siapa yang mengendalikannya. Jadi, filosofinya bukan uang yang harus kita takutkan, tapi sifat serakah dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, uang sebagai alat, bukan tujuan. Ya, banyak orang menjadikan uang sebagai tujuan hidup. Saya harus kaya, begitu kaya. Tapi apa yang terjadi? Setelah kaya, ternyata hatinya tetap gelisah. Kenapa? Karena uang itu seharusnya hanya alat, bukan tujuan. Uang itu ibarat kendaraan. Jika kita jadikan tujuan, kita akan nyasar. Tapi jika kita jadikan alat, kita bisa sampai ke tempat yang benar. Seperti menolong keluarga, membangun kehidupan, atau berbuat baik. Ya, saya sering mendengar cerita orang tua di desa. Dulu hidup sederhana, uang pas-pasan, tapi bahagia karena saling membantu. Sekarang, uang banyak, rumah megah, tapi hati kosong. Itu tandanya uang tidak bisa menggantikan makna hidup kita. Kemudian yang keempat, uang mengajarkan keseimbangan. Ya, kita sering dengar dua kutub yang bertolak belakang. Ada orang bilang, uang itu segalanya. Ada juga yang bilang, uang nggak penting, yang penting bahagia. Ya, salah. Keduanya salah jika diambil ekstrim. Uang itu penting, karena tanpa uang kita susah hidup. Tapi uang juga bukan segalanya, karena bagaimana
karena bahagia tidak selalu bisa dibeli. Jadi filosofinya, uang itu seperti air. Jika kebanyakan bisa bikin banjir, jika kekurangan bisa bikin kita mati kehausan. Yang penting adalah mengalirkannya dengan seimbang. Kemudian yang kelima, uang itu energi, harus terus bergerak. Ya, pernah dengar istilah money flow? Itu benar sekali. Uang itu ibarat darah di tubuh kita. Jika berhenti mengalir, kita akan sakit. Jika mengalir dengan lancar, kita akan sehat. Jika kita simpan uang di bawah bantal, lama-lama nilainya habis dimakan inflasi. Tapi jika kita putar jadi investasi, usaha, atau membantu orang lain, energi uang itu akan kembali ke kita dalam bentuk yang lebih besar. Jadi filosofinya, jangan hanya fokus menimbun uang, tapi putarlah agar membawa manfaat. Kemudian yang keenam, uang hanya bisa membeli waktu orang lain, bukan waktu kita sendiri. Ya, ini filosofi yang sering kita lupakan. Kita bisa membayar orang untuk kerja buat kita, membersihkan rumah, memasak, atau mengurus bisnis. Tapi uang tidak bisa membeli waktu yang kita hilang. Waktu adalah aset paling berharga. Jika uang hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jika waktu hilang, tidak ada jumlah uang di dunia yang bisa membelinya kembali. Jadi, filosofinya, gunakan uang untuk menciptakan pengalaman dan kebahagiaan, bukan sekedar barang. Kemudian yang ketujuh, uang bukan kekayaan sejati. Rasa cukuplah yang kaya. Ya, ada orang yang punya miliaran, tapi tetap merasa miskin karena selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Ada juga orang dengan gaji sederhana dan secukupnya, tapi hidupnya tenang, damai, penuh syukur. Kekayaan sejati adalah pada rasa cukup. Jika kita bisa bilang, Alhamdulillah, apa yang saya punya cukup, itulah puncak kekayaan. Jadi filosofinya, kekayaan bukan soal isi dompet, tapi soal isi hati. Kemudian yang ke-8, uang sebagai cermin diri kita. Ya, pernah dengar pepatah, jika mau tahu sifat asli orang, lihatlah ketika dia punya uang banyak. Ya, betul sekali. Uang itu bukan mengubah orang, tapi membuka tabir siapa dia sebenarnya. Jika dasarnya baik, saat dia punya uang, dia makin dermawan. Jika dasarnya serakah, saat punya uang, makin tamak atau sombong. Filosofinya, uang itu cermin. Dia menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Kemudian yang ke-9, uang dan kebahagiaan. Ya, banyak peneliti bilang, uang memang bisa membeli kebahagiaan, tapi hanya sampai batas tertentu. Misalnya, cukup untuk kebutuhan dasar seperti makan, kesehatan, pendidikan. Setelah itu, tambahan uang hanya sedikit pengaruhnya pada keseimbangan atau kebahagiaan. Lalu kenapa? Karena kebahagiaan sejati datang dari hubungan, cinta, dan makna hidup, bukan dari angka di rekening. Kemudian yang ke-10, uang mengajarkan kita soal tanggung jawab. Ya, setiap rupiah yang kita dapatkan ada tanggung jawab di dalamnya. Apalagi jika uang itu datang dari hasil keringat orang lain. Maka, filosofi uang yang jarang kita pikirkan adalah uang itu amanah. Jika kita salah gunakan, bisa jadi sumber masalah. Jika kita kelola dengan baik, bisa jadi sumber kebahagiaan. Ya, jadi teman-teman, uang itu memang penting. Tapi jika kita memahami filosofinya, kita nggak akan jadi budak uang.
kita justru bisa menjadikan uang sebagai sahabat, sebagai alat, dan sebagai energi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Ya, uang bukan segalanya, tapi dengan uang kita bisa melakukan banyak hal yang berarti. Namun, jangan lupa ada hal-hal yang lebih berharga dari uang, yaitu waktu, kesehatan, keluarga, kepercayaan, dan kebahagiaan yang sejati. Jadi, pertanyaannya, saya buat maaf. Jadi, pertanyaan saya buat Anda, menurut Anda, filosofi uang mana yang paling sering dilupakan oleh orang-orang di sekitar kita? Coba tulis jawabannya di kolom komentar, biar kita bisa sama-sama belajar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya Anda nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini memberi manfaat dan membuka cara pandang baru kita terhadap uang. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.